Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Biarlah hari ini kita boleh sambut dengan penuh sukacita, kita boleh nikmati oleh karena kebaikan Tuhan senantiasa menaungi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita minta Allah Roh Kudus yang boleh menguasai kita. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam, kita boleh hidupi, dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk Tuhan boleh melawat setiap kami, karena kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami rindu Engkau Allah yang berbicara kepada setiap kami, karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Tuhan tolong kami, dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau Allah yang bekerja melawat hati kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah keragaman respon terhadap firman yang diambil di dalam Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun saya akan membacakan di ayat yang ke-20 saja, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, pasti di antara kita pernah mendengarkan seruan seseorang atau perkataan seseorang yang mengatakan demikian. Aduh, kok rasanya saya tidak bertumbuh secara rohani, kok kehidupan saya rasanya begini-begini saja. Aduh, kok saya sering rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi kok rasanya pertumbuhan kerohanian saya kok stuck saja. Dan kemudian kita juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Kita sama-sama mencari penyebab ini dan itu, namun kita tidak mendapatkannya. Mungkin firman Tuhan hari ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi kita apabila kita saat ini mungkin mengalami kekeringan rohani atau juga orang lain mengalami kekeringan rohani. Yaitu bagaimana firman Tuhan boleh sungguh-sungguh serius kita dengarkan dan kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, perumpamaan tentang penabur merupakan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang paling populer. Saat itu Tuhan Yesus mengajar sambil duduk di sebuah perahu yang sedang berlabuh di tepi danau. Sedangkan para pendengarnya berada di darat. Hampir dapat dipastikan bahwa dari tepi danau itu, mereka semua bisa menyaksikan petani yang sedang menabur benih di sawah. Pada masa itu, petani membawa benihnya dalam sebuah kantong yang digantungkan di leher dan di bahunya. Petani menabur benih sambil berjalan, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan bahwa benih yang ia tabur itu tidak semuanya jatuh di tanah yang baik. Tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu-batu, dan ada yang jatuh di semak duri. Tempat benih itu jatuh menentukan perkembangan benih tersebut. Benih yang jatuh itu di pinggir jalan bisa dimakan burung sampai habis. Benih yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu-batu segera tumbuh tetapi segera layu dan kering saat terkena sinar matahari. Benih yang jatuh di semak duri akan terimpit oleh semak duri itu sehingga benih itu juga mati dan tidak berbuah. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur saja yang bisa bertumbuh dan berbuah. Saudara sekalian, perumpamaan tentang menabur benih itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang hasil dari proses menabur benih firman Allah yang bergantung pada respons pendengar. Benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan orang yang mendengar firman secara tidak serius sehingga mudah lupa. Benih yang jatuh di tanah berbatu menggambarkan orang yang menerima firman dengan gembira tetapi tanpa penghayatan. Sehingga firman itu segera terlupakan saat orang itu menghadapi masalah. Benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengar firman, tetapi firman itu tergeser oleh kekhawatiran atau keserakahan.
Saudara sekalian, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman yang disambut dengan baik, firman yang disambut dengan penuh sukacita, dan sungguh-sungguh firman itu dihidupi dalam kehidupannya. Sehingga dalam keadaan apapun, firman itu berdampak di dalam kehidupan orang tersebut. Jelas bahwa firman itu bergantung pada cara merespon seseorang, bukan pada cara firman itu ditaburkan. Saudara, pertanyaan bagi setiap kita yaitu adalah, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah saat ini kita mau mengevaluasi bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah firman Allah bertumbuh dalam kehidupan kita? Bila hidup Anda tidak mengalami pertumbuhan rohani, apakah Anda menyalahkan pengkhotbah atau terjemahan Alkitab yang mungkin sulit untuk Anda pahami? Saudara sekalian, bila Anda mungkin saat ini mendapati seringkali Anda tidak berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Allah, mungkin saja hal itu menjadi salah satu indikator atau penyebab Anda tidak bertumbuh secara kerohanian. Apabila Anda mungkin saat menghadapi masalah, saat menghadapi kekhawatiran, Anda mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan firman Tuhan, mungkin saja Anda mengalami apa yang namanya stagnasi atau tidak mengalami pertumbuhan rohani oleh karena Anda tidak melihat cara Allah bekerja melalui firman-Nya. Hal ini menjadi sebuah evaluasi bagi setiap kita. Dan biarlah kehidupan kerohanian kita, kehidupan kekristenan kita boleh sungguh-sungguh berakar pada firman Tuhan yang bertumbuh dan dihidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, apabila kita mau bertumbuh, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita menghidupi dan kita melakukannya. Terlebih di antara semuanya, kita mau mencintai firman Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, apabila firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami. Apabila saat ini kami mendapati atau merasakan pertumbuhan kerohanian kami sedang stagnan, tidak mengalami pertumbuhan, biarlah firman Tuhan, renungan hari ini yang boleh kami dengarkan, boleh membuat kami mengevaluasi bagaimana cara kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu sungguh-sungguh hidup. Seharusnya firman-Mu itu boleh mengubah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila selama ini ketika kami membaca Alkitab, kami tidak berkonsentrasi, kami hanya sekedar melewatkan begitu saja. Ketika kami mendengarkan khotbah, kami hanya ingin apabila khotbah itu cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampuni cara kami ya Tuhan, ampuni sikap kami. Dan mulai sekarang kami mau sungguh-sungguh mencintai firman-Mu, mau membaca, mendengarkan, merenungkan, juga menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami rindu ya Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami, firman-Mu itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan tolong setiap kami. Kami mau bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menghibur, menguatkan setiap kita. And have a nice day.